Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah dari seorang penjaga kuburan. Dan cerita ini saya ambil dari bogarinsider.com yang ditulis oleh Ananta Wira Muhammad. Diceritakan bahwa seseorang yang bernama Ali kehilangan pekerjaan selama pandemi. Membuat ia stres, apalagi usaha mendapatkan pekerjaan baru tidak berhasil. Karena tak ada lagi yang bisa dikerjakan Ali, akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya, Ali diberitahukan kenalan kalau ada lowongan sebagai penjaga kuburan, atau bisa disebut juru kunci makam. Disinilah awal dari cerita horor berdasarkan kisah nyata si Ali. Pada awalnya hati Ali berat untuk menerima tawaran itu. Namun di dalam pikiran Ali ada orang yang harus dinafkahi. Ada istri, ada anak, dan keluarga. Dan mau gak mau Ali pun setuju untuk melakukan pekerjaan itu. Dan setelah berpikir cukup panjang, akhirnya Ali memutuskan untuk menyewa rumah yang berdekatan dengan kawasan kuburan. Biar kalau ada yang membutuhkan, Ali langsung cepat-cepat untuk melakukan pekerjaannya. Meskipun ada rasa takut karena menjaga kawasan tersebut, namun dia menganggap tugasnya itu tidak sulit seperti yang dipikirkannya. Tugasnya cukup mudah. Dia hanya memastikan tidak ada orang luar yang memasuki kawasan kuburan dengan niat tidak baik, seperti pengedar narkoba, penjudi, atau pengamal ilmu hitam lainnya. Memastikan tidak ada orang yang mengganggu kuburan, biasanya Ali akan beronda sebanyak 3 kali pada waktu siang. Alhamdulillahnya tidak ada kejadian aneh-aneh yang terjadi di siang itu. Rasa takut dengan gemetar itu perkara biasa, apalagi jika beronda pada waktu malam, kata si Ali. Perempuan berbaju kurung hijau berselendang hitam. Bagaimanapun Ali ketakutan melihat kelibat seorang perempuan berbaju kurung warna hijau dan berselendang hitam. Perempuan misterius itu duduk di tepi sebuah makam ketika Ali melakukan ronda pada pukul 9 malam. Tanpa curiga apa-apa, Ali pun memberhentikan motornya dan memberhentikan perempuan itu. Mengingat lokasi makam itu terlalu agak jauh ke dalam. Ali melihat sosok perempuan yang berbaju kurung dan berselendang sendirian di kuburan. Begitu merasa ada yang memperhatikannya, perempuan itu bangun dan bergerak meninggalkan makam tersebut. Ketika perempuan itu berjalan ke arah saya, segera saya perkenalkan diri, namun tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, kata si Ali. Perempuan itu tidak menjawab dan berlalu begitu saja menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan. Ali kemudian mencoba memberanikan diri untuk mengikuti perempuan tersebut. Namun bayangannya tiba-tiba lenyap begitu saja. Hukum berziarah dan doa ziarah kubur lengkap dengan Latin dan arti. Yang mengherankan, Ali tidak menjumpai jalan keluar kawasan kubur melalui semak-semak tersebut. Gagal menemui perempuan itu, Ali pun pergi ke makam yang disinggahi perempuan tadi. Tertera nama seorang perempuan yang sudah meninggal dunia hampir 50 tahun lalu. Beberapa minggu kemudian, ketika saya melakukan ronda malam, saya sekali lagi melihat perempuan yang sama. Kebetulan bulan sedang penuh, jadi pekat malam sedikit terang, hingga mudah melihat perempuan itu. Kebetulan saya ronda pakai sepeda, jadi kemungkinan dia tidak menyadari bahwa saya ada di sampingnya. Saya mendengar suara sedang menangis di pinggir makam yang sama, katanya. Ketika Ali asik memperhatikannya, perempuan itu tiba-tiba menoleh ke wajahnya. Dalam samarnya malam dan cahaya bulan, Ali kali ini dapat melihat wajahnya dengan jelas.
Perempuan tersebut ternyata berambut panjang dan memiliki wajah yang agak menakutkan. Ali belum sempat mendekat, perempuan itu langsung lari ke semak-semak dan menghilang begitu saja. Saya lari lintang pungkam karena merasa takut. Dan tiba-tiba saya mendengar suaranya lagi. Ia meminta saya agar tidak mengganggunya kembali. Saya mencari sumber suaranya. Ketika saya memandang ke atas, perempuan itu bertengkar di atas pohon besar, katanya. Ali terus lari tanpa tujuan dan meninggalkan sepedanya. Apa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi seram baginya. Entah bagaimana kejadiannya, Ali tiba-tiba sudah ada di halaman rumah. Ali rupanya tak ingat kejadian seram yang baru saja dialaminya. Saat bertanya kepada istrinya, Ali diberitahu bahwa dia ditemukan dalam kondisi pingsan di depan pintu rumahnya. Istri temukan saya pada keesokan harinya. Ketika dia membuka pintu, saya langsung tidak ingat apa yang terjadi. Hampir seminggu saya demam dan istri memanggil seorang ustadz untuk memulihkan semangat saya. Alhamdulillah tidak ada lagi kejadian aneh setelah malam itu dan saya tetap meneruskan pekerjaan sebagai penjaga kuburan, ujar si Ali. Sudah hampir 2 tahun berlalu. Ali sempat kepikiran untuk mengenai perempuan itu, namun perempuan misterius itu tidak pernah muncul lagi di kawasan kuburan. Dan cerita pun berakhir. Like jika teman-teman suka, dislike jika teman-teman gak suka, dan mohon maaf apabila penyampaian saya masih kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.